Saya pikir kalau saudara lihat gambar saya sebagai sekretaris umum PGI, tidak ada tampak rokok. Karena saya bilang kalau saya merokok, saya pintar, saya berpikir tajam, dapat merumus dan sebagainya. Omong kosong itu semua. Saya diperbudak rokok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus saya rindu mengulas satu bagian kecil dari pemikiran Pendeta Dr. Syed Nababan LID. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting berkaitan dengan ulasan yang bisa mendorong, mengarahkan, memotivasi kita untuk tidak diperbudak oleh sesuatu yang lain kecuali kita menjadi hamba Tuhan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Secara khusus bagi kita orang Batak yang gampang marah dan bersikap emosional, satu-satunya cara mengatasi ini adalah menguasai diri. Ada catatan seorang peneliti luar negeri yang mengatakan bahwa kemarahan orang Batak lebih hebat dari meletusnya gunung berapi. Gunung berapi yang meletus hanya merusak lingkungannya, tetapi orang Batak yang marah dan emosional tidak hanya merusak lingkungannya tetapi juga dirinya sendiri. Ini harus serius juga di Polsek mengatasi. Ada yang marah sama pimpinan, sama ketua umum dan semua, dia tidak hanya rusakin apa, tapi dia juga rusakin dirinya. Tolong ini pentingnya penguasaan diri ini. Saya yakin dengan penguasaan diri kita akan dapat mencapai jauh lebih banyak daripada apa yang kita capai sekarang. Penguasaan diri atau hidup yang beraturan akan dapat menjaga kesehatan seperti makan, bekerja dan bergaul, olahraga dan tidur beraturan. Ini saya lihat ada di tas itu kritik kepada perokok ya. Jadi jangan tersinggung orang-orang yang merokok di sini. Ini juga salah satu contoh. Saya juga perokok dulu sampai tahun 78. Tetapi akibatnya saya harus terima bahwa jantung saya harus dioperasi 24 tahun yang lalu. Saya pikir kalau saudara lihat gambar saya sebagai sekretaris umum PGI, tidak ada tampak rokok. Karena saya bilang kalau saya merokok, saya pintar, saya berpikir tajam, dapat merumus dan sebagainya. Omong kosong itu semua. Saya diperbudak rokok. Jadi satu kali saya di rumah sakit, saya bicara dengan rokok. Kau memperbudak saya. No way. Mulai sekarang cerai, putus, habis. Saya bersyukur. Saya sudah 24 tahun bypass, jantungnya sudah dibersihkan. Saya maksud, 2 adik saya 3 tahun yang lalu mati karena rokok kanker. Tolonglah cek dulu, apakah itu ada penguasaan diri atau tidak. Dan saya yakin kalau saya kenal peparan Polsek mengatasi, ada kemauan yang keras. Masa saudara tidak bisa taklukkan rokok? Hei, haus si kecil, kau menjajah saya, buang mulai sekarang. Ini harapan saya. Ya, penguasaan diri juga akan menangkal hal-hal yang bisa merusak seperti ketagihan merokok, meminum kebanyakan alkohol, boleh sedikit-sedikit, anggur, boleh sedikit-sedikit, tetapi jangan kebanyakan, atau memakan makanan berlebihan atau pantangan. Sebenarnya orang Kristen tidak boleh ada pantangan, semua harus bisa makan, tapi sedikit-sedikit. Dan secara khusus di tengah zaman yang dikuasai roh yang menggalakkan kerakusan dalam diri manusia, satu-satunya alat perlengkapan yang ampuh untuk mengatasinya adalah penguasaan diri. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat 9 jelas berkata begini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, ternyata pada kesempatan ini melalui nasihat telak yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Syed Nababan LID semasa hidupnya, dan melalui pemaparan dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kemarahan itu dekat dengan kebodohan.
Oleh karenanya mari kita ke depan semakin berubah, semakin baik. Kita tahu, kita sadar, khususnya orang dari suku Batak, bahkan juga dari suku-suku lain, yang sudah mengaku sebagai orang percaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, mengaku sebagai murid-murid Kristus. Mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, berbenah supaya karakter kita diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga yang muncul adalah roh penguasaan diri. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada penuntasan, ada penyelesaian. Jangan sampai amarah itu kita simpan terpendam, sehingga menimbulkan sakit hati, akar pahit dalam hidup kita. Itu merugikan diri kita sendiri, membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan baik dan benar. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Saina Baban LID semasa hidupnya, beliau memberikan penjelasan, tentunya bukan omongan kaleng-kaleng, di mana beliau berkata orang Batak itu gampang marah. Kalau kita jujur, karena kejujuran adalah awal dari sebuah perubahan dalam hidup kita. Memang ini kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan banyak sekali orang Batak. Bahkan saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan perlu berbenah untuk ke depan semakin dimurnikan, disucikan, dikuduskan, diubahkan oleh Tuhan berkaitan dengan hal ini. Kenapa? Seperti pernyataan yang dikutip oleh hambanya tadi, ada seorang peneliti luar negeri yang memberikan penjelasan bahwa kemarahan orang Batak lebih hebat dari meletusnya gunung berapi. Kenapa? Karena gunung berapi kalau meletus merusak sekelilingnya. Tapi kalau orang Batak marah, bukan hanya merusak sekelilingnya, orang-orang terdekatnya, tapi juga bisa merusak dirinya sendiri. Karenanya hambanya Pendeta Dr. Saina Baban LID menjelaskan satu-satunya cara mengatasi semua ini, mari kita bertumbuh dalam roh penguasaan diri. Barangkali muncul pertanyaan kepada setiap kita, bagaimana supaya kita memiliki roh penguasaan diri? Saya kasih tahu, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi bukan berarti mustahil. Apapun kekurangan kelemahan kita yang merupakan sifat karakter watak kita, ketika kita membuat sebuah komitmen penyerahan yang tulus kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus mengubahkan hidup kita, maka Roh Kudus sanggup mengubahkan hidup kita secara sempurna. Amin, saudaraku. Kita tahu bersama dalam Galatia pasal 5 jelas dikatakan di sana, salah satu dari 9 rasa buah roh, dan ini merupakan yang terakhir, adalah penguasaan diri. Dalam konteks perikop itu, Paulus menjelaskan tentang dua keinginan, keinginan daging, keinginan roh. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, maka mustahil kita hidup menurut keinginan roh. Tapi kalau kita memberi diri dipimpin, dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus, maka salah satu rasa buah yang bisa dinikmati, dicicipi oleh orang lain adalah penguasaan diri. Jadi bagaimana supaya kita memiliki roh penguasaan diri, sehingga amarah tidak menjadi warna dalam hidup kita, khususnya orang-orang Batak? Maka kuncinya adalah, mari kita serahkan totalitas keseluruhan hidup kita dalam kontrol kuasa pengendalian tuntunan pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Dengan mulai langkah demi langkah, step by step, kita mempraktikkan
kehidupan yang diwarnai dengan sabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang menjadi terbengkalai, tidak bisa kita raih, tidak bisa kita capai ketika roh kemarahan ini tidak tuntas dalam diri kita. Ini pergumulan yang serius bagi orang-orang Batak, bahkan bagi suku-suku lain, sebagai orang-orang percaya tubuh Kristus dimanapun berada. Ada banyak peluang, kesempatan, berkat yang terhalang kita raih oleh karena kita tidak berubah dalam karakter ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita berbenah. Pertanyaannya, bolehkah marah? Firman Tuhan berkata boleh. Yesus pun pernah marah di bait Allah sampai meja penukar uang ditunggang balikan. Oleh karena rumah Tuhan yang adalah rumah doa disalahgunakan untuk tempat berdagang mencari untung. Saudaraku, tetapi setelah itu Yesus kembali menunjukkan belas kasihan kepada banyak orang. Marah bisa dalam waktu, situasi, kondisi yang tepat. Tapi marah-marah tentunya tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Ada resep yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Di sini dikatakan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tolong jangan dibalik. Jangan sampai kita lambat untuk mendengar, cepat untuk berkata-kata, dan cepat untuk marah. Kalau hal itu yang terjadi berarti kita tidak memiliki roh penguasaan diri. Kalau roh penguasaan diri tidak ada, berarti hidup kita dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh roh. Karenanya, mari kita relakan dengan ketulusan, kemurnian, kesungguhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, di bagian yang kedua yang dipaparkan oleh hambanya Pendeta Dr. Saina Baban LID semasa hidupnya berkaitan dengan merokok. Beliau ternyata sudah menjadi bagian dari PGI sebagai sekretaris umum, masih terikat, masih dibelenggu, diperbudak oleh rokok. Sampai akhirnya dampaknya beliau dioperasi, jantung beliau dioperasi. Bahkan kesaksian beliau perlu menjadi sorotan bagi kita. 2 orang adiknya meninggal oleh karena kanker disebabkan kebiasaan merokok. Beliau juga membantah satu opini pemikiran, kalau aku merokok maka akan bisa fokus, konsentrasi, mendapatkan ide, gagasan yang cemerlang. Beliau berkata, omong kosong. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Paulus pernah berkata, aku tidak membiarkan diriku diperbudak oleh sesuatu apapun. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berjumpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita masing-masing, maka kita adalah hamba dosa. Tapi semenjak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi, maka kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, pribadi yang terus disempurnakan, tunduk, patuh, berjalan, dan hidup dalam kebenaran. Saya ulangi sekali lagi pernyataan dari hambanya Rasul Paulus. Aku tidak membiarkan diriku diperbudak oleh sesuatu apapun, kecuali diperbudak oleh Kristus atau kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya kepada kita saat ini, apakah ada sesuatu yang memperbudak hidup kita dan tanpa itu kita merasa tidak
tenang dalam hidup. Kita merasa bahwa hidup ini tidak klop, tidak cocok, tidak pas. Padahal kita tahu hal itu membawa sakit penyakit, membawa kerugian dalam diri kita, bahkan membuat kita bertolak belakang, kontradiksi dengan Tuhan bahkan kebenarannya. Saya teringat dengan pernyataan dari seorang bapak reformasi, seorang reformator terkenal, yaitu Martin Luther. Saya mendapatkan ulasan beliau dalam sebuah kutipan di buku Etika Kristen. Beliau berkata begini, "Dia yang kepadanya hatimu melekat dan kepadanya engkau menaklukkan diri, itulah Allah." Ini menjadi pernyataan yang sangat serius. Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menaklukkan diri, itulah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Tapi di sisi lain, pola, cara, pengalaman, realita, kenyataan kehidupan kita bisa berbeda. Kalau kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita berada dalam kuasa pengendalian dari Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan artinya Tuhan itu Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa dalam hidup kita. Berarti tidak ada lagi sesuatu yang lain yang memperbudak, memperhamba, yang menjadi Tuhan bagi kita selain daripada Tuhan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Rokok yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepada rokok itu engkau menaklukkan diri, maka rokok itulah Allahmu. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Dikatakan demikian, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Dalam terjemahan lain, siapa yang dikalahkan oleh sesuatu, maka dia adalah hamba sesuatu itu. Apa yang menaklukkan, mengalahkan, dan memperbudak, menguasai kita saat ini, itulah Allah kita. Kita adalah hambanya, dan dia adalah Tuhan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pola hidup yang benar berlandaskan kebenaran adalah kunci bagi kita untuk meraih janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan itu tidak akan berbuat sesuatu yang maksimal kepada orang-orang yang tidak bisa dan tidak mau, tidak rela memberikan bayar harga yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini, kalau kita rindu sesuatu yang besar, mari kita membuat pengorbanan yang besar. Di mana di Alkitab dikatakan dilarang merokok. Seperti pertanyaan seorang jemaat kepada saya. Saya pun balik bertanya kepada jemaat itu. Coba juga tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab dikatakan silakan merokok atau harus merokok. Tidak ada. Sebetulnya di bungkus rokok itu sudah jelas tertulis peringatan. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, gangguan kehamilan, janin, dan lain-lain. Tapi kenapa tetap dilakukan? Saya setuju sependapat dengan hambanya, Pendeta Dr. Saina Baban LID. Harus ada komitmen yang tegas, supaya jangan sampai hidup kita diperbudak oleh rokok, termasuk oleh sesuatu yang lain pun, kecuali diperbudak, diperhamba oleh kebenaran dan Tuhan sendiri. Harus ada tindakan yang tegas. Saya kasih ilustrasi kepada Bapak Ibu Saudara yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mana hal itu memperbudak hidup kita, termasuk rokok, gosip, mabuk, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara tujuannya untuk memotong ekor anjing, saya kasih usul, perlu ada tindakan yang radikal. Apa itu? Jangan hanya sedikit-sedikit dipotong. 1 inci dipotong, anjingnya nanti kaing merasa sakit. Setelah itu dipotong lagi sedikit 1 inci. Saudaraku, bolak-balik babak belur nanti itu anjing.
Kalau tujuannya memotong ekor anjing, potonglah ekor anjing itu di pangkal ekornya. Satu kali selesai. Tindakan radikal. Tindakan yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh. Hal itu akan membawa kelepasan yang sempurna. Tentunya pasti akan ditolong, ditopang, dikuatkan Roh Kudus. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.